beberapa kelas sudah mulai terendam, dan air hari ini di 2 malam hujan yang mengguyur wilayah Bandung ini menyebabkan air terus bertambah volumenya. Beberapa petugas Caraka mulai membersihkan dan mengantisipasi air kembali naik lebih tinggi karena dimungkinkan situasi dalam kondisi masih hujan. Bagian bangunan yang lebih tinggi masih pada posisi aman, tapi sebagian bangunan yang permukaannya masih rendah sudah tergenang. Di sekitar Selasar, tempat ibadah atau masjid sekolah juga sudah tergenang. Tempat wudhu, tapi alhamdulillah hari ini tanggal 4 Februari 2025 ini belum atau tidak masuk ke dalam masjid, tetapi wilayah sekitar masjid sudah tergenang, dan kolam retensi air pun di depan masjid ini sudah meluber. Ya, sudah penuh, tidak mampu lagi menahan atau menampung volume air yang begitu banyak curah hujan. Dan ini masih bening. Ini berarti masih kiriman dari air hujan ya kota, dan atau air hujan yang turun di sekitar wilayah sekolah ini. Ya, salah satu kendala di sekolah ini memang satu permukaan sekolah ini lebih rendah dibandingkan dengan permukaan jalan raya, dan ya termasuk juga kita kesulitan membuang air yang masuk ke lingkungan sekolah ya, karena drainase kita hanya membuang ke sungai di pinggir sekolah ini, jadi balik benteng, dan dipastikan aliran sungai di sana pun sudah penuh, sehingga kita tidak bisa lagi membuang, dan air ini akan mengendap lama menunggu situasi kondisi air di sungai samping sekolah itu turun atau lebih surut. Dan kita sebetulnya memiliki 3 retensi atau penampungan air. Ada 3 kolam, 1 kolam yang di depan masjid, 1 kolam lagi ini pun juga sudah penuh, dan 1 lagi juga kolam di sebelah barat juga sudah penuh. Jadi tidak ada lagi tempat penampungan air untuk pembuangan air yang masuk ke lingkungan SMP Negeri 1 Bojongsoang. Nah, situasinya ya dari pengalaman yang beberapa setiap banjir setiap tahun ini, ya kita menunggu kondisi sungai di samping sekolah itu surut, ya baru air ini bisa terbuang keluar. Ini beberapa teras kelas
sudah di atas mata kaki. Jadi ini beberapa hal yang menyebabkan ya mobil kita juga seringkali rusak, termasuk di kusen-kusen pintu cepat hancur karena lama terendam. Ya, ini salah satu contohnya. Di perbaikan-perbaikan yang dilakukan pun juga ya seringkali ya harus kembali dilakukan berulang. Ini sedikit merepotkan. Ya, evakuasi biasanya langsung dilakukan oleh para penjaga sekolah, seperti di perpustakaan, di ruang-ruang kantor, termasuk juga dokumen-dokumen di ruang guru, dan oleh bahasa ya. Oleh bahasa, alhamdulillah tadi kondisi masih aman karena memang itu adalah ruangan yang dibangun baru, jadi sudah disesuaikan tinggi permukaannya itu lebih dibandingkan dengan tinggi bangunan-bangunan yang sebelumnya berdiri. Beberapa kelas sudah terendam. Kelas di belakang juga sudah terendam. Kita lihat kondisi ini. Kebetulan siswa masih dalam posisi belajar di rumah di bulan Ramadan. Ya, kelas di belakang juga sudah terendam. Pada situasi air sudah menggenang lebih tinggi seperti ini di lingkungan sekolah, ya tidak ada lagi solusi selain mereka siswa harus belajar di rumah. Ya, bukan karena kami tidak mau melakukan pembelajaran di dalam kelas, karena anak-anak pada saat seperti ini ya dipastikan di beberapa pengalaman kita paksakan mereka belajar, yaitu membahayakan buat mereka. Ya, anak-anak seringkali bermain air, lari sana lari sini, bercanda, akhirnya kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjatuh atau kemudian ya celaka, dan pembelajaran tidak akan pernah bisa kondusif. Jadi solusinya ya seringkali kami untuk menjaga keamanan dan kondisivitas anak-anak belajar di rumah. Pada situasi air sudah menggenang lebih tinggi seperti ini di lingkungan sekolah, ya tidak ada lagi solusi selain mereka siswa harus belajar di rumah. Ya, bukan karena kami tidak mau melakukan pembelajaran di dalam kelas, karena anak-anak pada saat seperti ini ya dipastikan di beberapa pengalaman kita paksakan mereka belajar, yaitu membahayakan buat mereka. Ya, anak-anak seringkali bermain air, lari sana lari sini, bercanda, akhirnya kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjatuh atau kemudian ya celaka, dan pembelajaran tidak akan pernah bisa kondusif. Jadi solusinya ya seringkali kami untuk menjaga keamanan dan kondisivitas anak-anak belajar di rumah. Ya, carakah terus mengamankan aset-aset kelas. Seluruh kelas itu ada 28 ruang belajar, ditambah ruangan perpustakaan, ruang guru, ruang lab bahasa, lab IPA,
Ya, ini harus kita amankan, termasuk juga ruang BP semua sudah terendam, hampir seluruh kelas sudah terendam. Dan kondisi ini jelas tidak akan bisa kondusif anak-anak kalau dipaksakan belajar di sekolah. Ini diprediksi air hujan masih terus turun di beberapa hari ini, dan kemungkinan volume air ini akan terus meningkat. Ini satu lokasi lebih tinggi, beberapa kelas. Nah, ini posisi kelas yang biasa dipakai ke sehari-hari adalah kelas 7. Alhamdulillah kondisi tidak tergenang. Ada kurang lebih 7 ruang belajar dan 1 toilet masih aman, tetapi halaman depan yang rendah ini sudah tergenang air. Ini sekitar lab IPA. Kondisi lab IPA masih aman. Ya, ruang guru juga tinggal hanya beberapa senti lagi mulai akan terendam karena memang posisinya juga rendah. Dan ya, cara sekolah dengan memanfaatkan limpahan air sambil membersihkan ya selasar-selasar dan teras-teras sekolah. Ya, demikian situasi SMP Negeri 1 Bojong Soang yang entah yang keberapa kalinya di tahun ini. Tahun pertama ya setelah kembali banjir di 2025.